Baik, terima kasih Yasin untuk laporannya. Tentunya kita juga miris dan juga ikut berdoa bagaimana melihat para wali santri yang sudah henti-hentinya memantau informasi di sana, juga memanjatkan doa agar mereka yang masih hilang ini bisa ditemukan baik dalam kondisi hidup maupun meninggal dunia begitu ya. Tapi kalau berbicara mati ataupun meninggal dunia ataupun masih hidup juga pastinya Dokter Sofi punya catatan tersendiri bagaimana kemudian melihat hasil dari reruntuhan kemudian sudah melewati masa golden time, apakah masih ada kemungkinan mereka yang masih dinyatakan hilang ini untuk masih bisa hidup walaupun kecil begitu, Dok? Namun sebelumnya saya turut berduka juga ya, kami turut berduka, semoga diberikan yang terbaik ya sama Tuhan atas musibah ini. Tadi membicarakan tentang golden time dulu ya, tentang golden time. Golden time itu tentu saja adalah waktu krisis ya, waktu yang emas di mana kita bisa menyelamatkan yang hidup. Nah, kemarin kita mendengarkan di media sosial bahwa golden time-nya dipilih waktu 72 jam ya. 3 hari ya artinya? Ya, 3 hari oleh tim evakuasi. Jadi memang aturan tersendiri mematok 72 jam ini belum ada ya yang literatur 72 jam mematok. Cuman dari tim evakuasi ini karena sering melakukan evakuasi, kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini adalah marketnya bencana gitu ya. Jadi dari segi pengalaman mungkin 72 jam itu sudah pernah sering dialami bahwa korban masih ada yang hidup, masih bisa bertahan hidup. Dan kebetulan ada penelitian juga di salah satu fakultas kedokteran di luar sana, perihal golden time 72 jam. Jadi wanita sehat diberikan penelitian untuk tidak makan selama 72 jam. Namun ternyata setelah 72 jam ada yang depresi, ada yang tidak bisa connect untuk menjawab pertanyaan yang ringan. Jadi dengan seperti itu kalau diteruskan tentu saja akan menimbulkan bahaya. Sehingga maka tim evakuasi bilang sudah selesai 72 jam, segera dilakukan evakuasi untuk korban selanjutnya. Karena kalau dimulai dari awal kita bisa melihat bahwa reruntuhan yang besar ya. Maksudnya kita hanya melihat dari TV gedung dengan lantai 3 ya, tingkat 3. Apabila diberikan penanganan misalkan, jangan sampai runtuhan tersebut justru memperberat yang hidup, sehingga diberi waktu 72 jam. Nah, terus akhirnya setelah 72 jam bagaimana? Tentu saja melihat dari penelitian tersebut setelah 72 jam mengalami yang lebih buruk. Nah, itu tugas kami dari tim kedokteran forensik dan mediko legal, kami mengembalikan almarhum. Jadi kalau dari sisi dokter, kode etik kedokteran bahwa kami harus menghormati manusia itu dari pada saat dia lahir sampai dengan mati. Kami hormati. Kalau lahir dia ada identitasnya, maka mati pun dia juga harus ada identitasnya. Jadi tugas kami, dokter forensik dan mediko legal di kasus ini, kami berada di posisi postmortem. Kami akan mengembalikan kepada keluarganya sehingga ada identitasnya. Dan untuk bagi keluarga yang ditinggalkan ada kepastian. Oh, ini keluargaku sudah ada ditemukan di sana gitu ya. Nah, itu saja Mbak. Baik, Dok, kita juga ingin tahu secara alamiah seberapa lama sih tubuh manusia bisa bertahan di bawah reruntuhan tanpa makanan dan minuman. Nanti kita lanjutkan Dok, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dok, tadi melanjutkan pertanyaan yang kita gantung tadi, seberapa lama sih sebenarnya tubuh manusia itu secara alami bisa bertahan di bawah reruntuhan seperti ini tanpa makanan, tanpa minuman? Jadi untuk melihat tergantung berapa lama kita bertahan, misalkan dari oksigen saja, pada saat itu runtuhan terjadi, misalkan tubuh orang itu terhimpit oleh bangunan-bangunan, sehingga di situasi tersebut tentu saja oksigen berkurang. Kalau dari penelitian dikatakan bahwa otak ini kurang oksigen akan mati dalam waktu 4-5 menit. Tidak usah begitu. Hanya 5 menit ya Dok ya? 4-5 menit saja sudah mati. Tidak usah pakai reruntuhan. Kita tidak bernafas selama 4-5 menit sudah akan mati. Apalagi dengan kondisi reruntuhan seperti ini. Tentu saja akan tergantung ya, tergantung dalam artian dalam kondisi ruangan yang luas dengan kondisi manusia yang ada di situ sedikit, tentu saja harapan untuk hidup lebih besar dong daripada ruangannya sempit dengan kondisi orang yang banyak gitu ya, karena mereka membutuhkan oksigen.
Terus bisa jadi akibat reruntuhan, jadi bukan harus reruntuhan kemudian menimbulkan kematian, ada prosesnya. Siapa tahu reruntuhan tersebut menimbulkan luka pada tubuh yang resiko pendarahannya besar. Jadi misalkan reruntuhan mengenai pembuluh darah besar yang ada di tubuhnya, atau mungkin mengenai tengkoraknya, atau mengenai paha yang ada pembuluh besar di situ. Maka dengan ada pendarahan kurang lebih 1.500 cc, cepat sekali akan menimbulkan kematian. Tapi kalau dari kasus seperti ini, Dok, apakah Dokter Sofi sendiri pernah melihat bagaimana kemudian kemungkinan itu untuk hidup masih bisa muncul? Biasanya dari sisi seperti apa? Jadi kemungkinan hidup, kita tadi lihat ya, kembali lagi ke golden period. Jadi tim evakuasi itu mungkin ya, karena memang tidak ada di literatur yang memastikan harus 72 jam, itu bisa jadi berdasarkan pengalaman. Karena kan ya tahu sendiri ya bahwa Indonesia adalah gudangnya supermarketnya bencana. Sehingga dari pengalaman ternyata diketahui 72 jam masih bisa hidup loh tanpa pasokan apapun. Dan ternyata di penelitian yang sudah saya sebutkan bahwa penelitian sebelumnya dikatakan di luar sana di Fakultas Kedokteran dari 15 wanita yang sehat secara fisik, secara psikis, dia tidak diberi makan selama 72 jam. Akhirnya dia mengalami depresi, dia mengalami tidak connect dengan pertanyaan yang mudah. Jadi sehingga kalau dilanjutkan tentu saja akan resiko kematian lebih besar. Halusinasi juga seperti itu ya, Dok? Karena kan banyak santri yang selamat menceritakan mereka berhalusinasi. Sampai halusinasi. Dari penelitian tersebut berarti sesuai kan ya. Baik, Dok, kalau misalnya faktornya apa sih yang paling berpengaruh menjadi penyebab mati pada saat ada peristiwa seperti ini, terjepit dalam reruntuhan? Apakah kehabisan oksigen atau luka yang ditimbulkan dari reruntuhan itu? Ya. Sebenarnya inilah kehadiran ilmu kedokteran forensik dan medikolega ya. Jadi bahwa apakah reruntuhan itu langsung menyebabkan kematian kan belum tentu. Banyak faktor yang menyebabkan akibat musibah ini menimbulkan kematian. Bisa jadi karena ini kan memang kondisinya anak-anak ya. Kalau misalnya di daerah tersebut, di ruangan tersebut ada yang usianya sudah tua, bisa jadi dia ada sakit dulu atau sakit jantung dulu baru tertimpa reruntuhan kemudian meninggal. Atau mungkin reruntuhan tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah yang besar atau robekan pada tubuh yang menimbulkan pembuluh darah besarnya putus sehingga menimbulkan perdarahan 1.500, pasti akan menimbulkan kematian. Atau misalkan terjadi luka, luka itu maksudnya patah tulang gitu ya. Patah tulang yang mana? Kalau patah tulangnya di batang otak, tentu saja langsung segera menimbulkan kematian. Kalau patah tulangnya di kaki atau di tangan, lama-lama menimbulkan infeksi, lama-lama juga akan menimbulkan kematian. Tapi biasanya sulit nggak sih, Dok, untuk melakukan identifikasi dari hasil korban-korban seperti ini tuh ada kesulitan tersendiri kan, Dok? Tapi nanti dijawabnya di segmen selanjutnya ya. Tentunya kami akan break terlebih dahulu, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.